Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Purnama Indah, Stambuk A241-19011 dari kelas Fisika B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Fisika, Universitas Darul Lako. Nah, baiklah teman-teman sekalian, dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi prinsip pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, semoga dalam video kali ini akan membuat teman-teman sekalian dan untuk diri saya sendiri lebih paham tentang pemantulan cahaya pada cermin datar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat proses pemantulan cahaya seperti kita berdiri di depan cermin. Maka kita akan melihat bayangan pada cermin tersebut. Hal ini dikarenakan adanya pemantulan cahaya. Tidak hanya cermin tetapi juga spion. Pada spion cermin yang kita gunakan adalah cermin cembung. Dengan menggunakan cermin cembung, bayangan lebih diperbesar sehingga kita bisa melihat benda yang berada jauh di belakang kita. Hal itu terjadi karena adanya pemantulan cahaya. Pada cermin terdapat pemantulan pada bidang datar dan pada spion merupakan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Selanjutnya adalah pengertian cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 hingga 750 nm. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat, sehingga cahaya dapat merambat tanpa memerlukan medium. Cahaya yang biasa kita lihat merupakan kelompok-kelompok sinar cahaya atau disebut berkas cahaya. Berkas cahaya dapat digolongkan atas 3, yaitu berkas cahaya menyebar, di mana berkas cahaya yang berasal dari satu titik kemudian menyebar ke segala arah. Selanjutnya adalah berkas cahaya sejajar, yaitu berkas cahaya yang arahnya sejajar satu sama lain. Yang ketiga adalah berkas cahaya mengumpul, yaitu berkas cahaya yang menuju ke satu titik tertentu. Selanjutnya adalah sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Perlu kalian ketahui bahwa sinar lampu, sinar matahari, sinar bulan, dan sinar lilin merupakan sumber cahaya. Cahaya yang dihasilkan tersebut akan merambat lurus. Cahaya akan merambat dengan lurus jika memang dia akan melewati satu medium perantara saja. Peristiwa ini juga bisa dibuktikan dengan baik. Nyalanya lampu senter yang berjalan atau merambat dengan lurus. Selanjutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Apabila suatu benda terkena cahaya, maka cahaya tersebut akan dipantulkan. Pemantulan atau refleksi atau pencerminan merupakan proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang memang terkena oleh cahaya. Pemantulan cahaya bisa dibedakan menjadi 2, yakni pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difusi atau tak teratur. Selanjutnya yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening merupakan benda yang bisa ditembus dengan mudah oleh adanya cahaya. Berdasarkan dari kemampuan cahaya dalam menembus benda, bisa dibedakan sebanyak 3 contoh, yakni yang pertama, benda bening atau transparan, yakni benda-benda yang bisa ditembus dan dilewati oleh cahaya. Benda bening akan meneruskan semua cahaya yang datang dan mengenalnya. Contoh benda bening seperti kaca yang bening dan air jernih. Yang kedua yaitu benda translucens, yakni benda-benda yang hanya bisa meneruskan sebagian cahaya saja yang telah diterima. Contoh benda ini seperti air yang keruh, bohlam susu, dan kaca dop. Yang ketiga yaitu opaque atau benda yang tak bisa ditembus oleh cahaya, yakni benda gelap yang sama sekali tak bisa ditembus oleh adanya cahaya yang datang. Opaque ini sendiri hanya akan memantulkan semua cahaya yang akan mengenal benda tersebut. Contoh bendanya seperti buku yang tebal, tembok, kayu, hingga besi.
Selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya merupakan pembelokan arah rambat cahaya pada saat melewati sebanyak dua medium yang memiliki kerapatan berbeda. Pembiasan cahaya ini sendiri biasanya digunakan oleh manusia dalam berbagai pembuatan alat optik. Seperti yang ada pada pemantulan cahaya, di dalam pembiasan cahaya juga berlaku dalam hukum pembiasan cahaya yang bisa diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang memiliki kerapatan lebih, cahaya akan dibiaskan mendekati garis yang normal. Semisal cahaya akan merambat dari udara ke air. Yang kedua yaitu apabila cahaya merambat dari zat yang jauh lebih rapat ke zat yang memiliki kerapatan kurang, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Semisal cahaya merambat dari air ke udara. Selanjutnya yaitu cahaya dapat diuraikan. Dispersi merupakan penguraian cahaya putih menjadi berbagai macam cahaya berwarna. Cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih, padahal sebenarnya cahaya matahari tersusun atas banyak cahaya berwarna. Cahaya matahari diuraikan oleh titik-titik air di awan sehingga terbentuk pelangi. Pelangi itu terdiri atas beberapa warna, mulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sebenarnya warna-warna tersebut berasal dari satu warna saja, yakni warna putih yang dihasilkan dari cahaya matahari. Selanjutnya yaitu pengertian pemantulan cahaya. Mengapa ada benda yang jika disinari tampak menyilaukan dan ada yang tidak? Karena ada proses pemantulan cahaya. Apakah yang dimaksud dengan pemantulan cahaya? Pemantulan cahaya adalah perubahan arah rambat cahaya ke arah sisi medium asalnya setelah menumbuk antar muka dua medium. Seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan pemantulan cahaya. Selanjutnya yang kita bahas adalah pemantulan cahaya. Jika berkas cahaya jatuh pada suatu permukaan, maka sebagian akan dipantulkan dan sebagian diteruskan atau diserap. Jumlah cahaya yang dipantulkan ataupun diserap tergantung pada sifat permukaan benda yang memantulkan cahaya. Jika permukaan berupa cermin, maka hampir semua berkas cahaya yang diterima dipantulkan. Tetapi jika permukaan berwarna hitam kasar, maka hampir semua berkas cahaya yang diterima diserap. Jika permukaan pemantulan berupa bidang datar yang licin, maka arah garis normal di berbagai titik sama. Tetapi jika permukaan berupa bidang yang berlekuk-lekuk, maka arah garis normal pada berbagai titik berbeda. Berdasarkan keadaan tersebut, maka pemantulan dibedakan menjadi dua jenis. Di antaranya yaitu selanjutnya yaitu pemantulan teratur. Nah, pemantulan teratur bisa teman-teman lihat bentuk pemantulannya pada bidang datar seperti pada gambar. Nah, apabila seberkas cahaya sejajar mengenai permukaan bidang datar yang rata, maka berkas cahaya yang jatuh pada berbagai titik sudut memiliki sudut datang yang sama, karena arah garis normal semuanya sama, dan semua berkas cahaya tersebut dipantulkan dengan sudut yang sama pula. Akibatnya, cahaya yang dipantulkan berupa berkas sinar sejajar dengan jumlah berkas sinar pantul hampir sama dengan berkas sinar datang, sehingga permukaan benda yang mengalami pemantulan teratur akan tampak mengkilap. Berikutnya adalah pemantulan baur. Apabila seberkas cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata atau berlekuk-lekuk, maka cahaya tersebut akan dipantulkan secara tidak beraturan ke segala arah. Akibatnya, intensitas berkas cahaya yang masuk ke dalam mata tidak terlalu besar karena tidak semua sinar pantul menuju mata. Nah, teman-teman sekalian dapat melihat gambar sinar dari pemantulan baur ketika sinar tersebut mengenai permukaan yang berlekuk-lekuk atau permukaan yang tidak rata. Berikutnya adalah pemantulan pada cermin. Di sini adalah cermin datar. Cermin datar merupakan salah satu cermin memiliki permukaan yang rata, datar, dan tidak melengkung pada bidang pantulnya.
Pada gambar di bawah ini adalah gambar pemantulan sinar oleh cermin datar. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat gambar yang ada pada layar. Di sini sudah ada diberikan keterangan yaitu sinar datang, garis normal dan sinar pantul. Nah, jadi sinar datang, garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Kemudian sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya, jadi seperti itu. Ketika cahaya terpantul pada cermin datar yang tidak bergelombang atau tidak melengkung, maka sudut yang terbentuk dari sinar datang itu sama dengan besar sudut yang dihasilkan pada sinar pantul. Seperti itu. Untuk cermin datar biasanya memiliki sifat-sifat khusus yang ditunjukkan pada bayangan hasil dari cermin datar antara lain. Yang pertama, tinggi bayangan akan sama dengan ukuran tinggi benda. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Ketiga, yaitu posisi hasil bayangan pada cermin datar akan berlawanan dengan bendanya. Keempat, sifat bayangan tegak sama seperti bendanya. Yang kelima, bayangan yang terbentuk bersifat semu atau maya, yaitu bayangan dapat dilihat dalam cermin, akan tetapi bayangan tersebut tidak dapat ditangkap oleh sebuah layar. Yang keenam, yaitu bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar dengan sudut lancip. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip pemantulan cahaya pada cermin datar. Semoga materi yang ada dalam video ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.